Dengan tangan yang kuat Tuhan, kami bersyukur ada di tengah-tengah negeri dan bangsa kami yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami rindu dalam hidup ini Tuhan, kami punya kontribusi untuk negeri kami, baik itu di dalam doa, baik itu dalam perkara-perkara, perbuatan, apapun, kami boleh menyumbangkan sesuatu untuk negeri di mana kami lahir di negeri ini Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur pada malam hari ini. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman, minta hati kami dibersihkan oleh Roh Kudus, disiapkan sehingga kebenaran firman yang ditabur tidak sia-sia, tetapi ada sesuatu yang Engkau akan tanamkan di hati kami dan akan berbuah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Biasanya sudah agak terang sedikit, sekarang masih peteng. Iya. Tidak kelihatan kalau saudara ngantuk. Oke, saudara, hari ini saya menyampaikan kebenaran, melanjutkan beberapa minggu yang lalu. Saya ada menyampaikan bahwa berkat Tuhan yang turun dalam hidup kita itu melalui berbagai macam, tapi minggu-minggu yang lalu saya menyampaikan ada sesuatu kalau kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Katakan seperti untuk Tuhan. Ya, lakukan apa saja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka tersedia sesuatu bagian yang tertentu yang sudah disiapkan Tuhan, itu akan turun dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita mengerjakan apa saja seperti untuk Tuhan. Itu beberapa minggu yang lalu saudara. Salah satu contoh adalah bagaimana Yakub bekerja sungguh-sungguh di tempat mertuanya Laban saudara. Pada waktu dia lari, dia bilang sama Laban yang mengejar dia. Bilangnya begini, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, Allah yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yakub, Tuhan itu perhatikan. Kalau saudara-saudara dan saya melakukan apa saja dalam hidup ini seperti untuk Tuhan, Allah memperhatikan. Ada sesuatu bagian tertentu yang sudah disiapkan akan turun dalam hidup saudara. Lalu yang kedua itu beberapa minggu yang lalu, setia dalam harta orang lain. Maka hartamu sendiri akan datang dalam hidupmu. Contohnya Yakub lagi saudara. Dia dimakan panas pada waktu siang, dingin pada waktu malam, kurang tidur dan sebagainya. Ngurusi hartanya Laban sebetulnya. Tetapi Tuhan menyerahkan kepada dia hartamu sendiri. Karena di dalam 6 tahun setiap hari dia memindahkan domba-domba yang belang-belang bintik-bintik hitam ke dalam kandangnya. Karena itu perjanjian dengan Laban saudara. Jadi seseorang yang melakukan sesuatu setia terhadap harta orang lain, maka hartamu sendiri akan datang. Nah, saya melanjutkan hari ini ada 3 hal. Yang pertama, kita perlu percaya kalau kita mau mengalami hidup lebih dari cukup di saat kesukaran. Saudara, sudah beberapa kali disampaikan masa-masa di depan kita bukan masa yang mudah. Presiden Jokowi juga sudah berkata, Presiden dunia juga bilang masa-masa kesukaran. Alkitab juga berkata masa kesukaran ada di depan. Tapi bagi kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita akan mengalami lebih daripada cukup di tengah-tengah
kesukaran. Yang percaya katakan amin. Ya, kita perlu percaya kalau Tuhan Yesus datang, tolong dibuka dari Yohanes 10 ayat 10. Saudara, bagaimana Tuhan Yesus datang itu, aku datang supaya, ini yang bagian B-nya, Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, banyak orang yang mungkin dalam posisi rada kurang percaya. Saya sudah sekian tahun berusaha melakukan sesuatu, tapi ayat ini belum terjadi dalam hidup saya. Tetapi mari kita sama-sama belajar. Kalau Tuhan bicara, itu serius. Kalau kita percaya, kita akan mengalami akan janji ini. Bahwa Tuhan Yesus datang untuk mengangkat kita, saudara. Dia datang supaya kita punya hidup. Hidup yang betul-betul dari Tuhan. Bukan hidup yang cuma dilewatin saja. Ada orang yang hidupnya cuma ngelewatin hidup, makan, bekerja, pulang, tidur, dan sebagainya. Bukan, Tuhan punya sesuatu hidup yang akan diberikan kepada saudara-saudara. Caranya bagaimana? Seringkali kita tidak bisa mengerti, saudara. Tuhan Yesus ketemu dengan seorang perempuan yang berzina, itu diangkat sama Tuhan. Semua orang sudah bilang, ayo ambil batu lempari. Tetapi Tuhan bilang, ayo yang tidak berdosa mulai melempar batu. Itu tidak ada. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup. Harusnya perempuan ini sudah tidak ada harapan apapun. Tetapi dikasih hidup. Dan disampaikan jangan berbuat dosa lagi. Dia kerjakan seperti itu Tuhan. Orang yang buta dicelikan, punya masa depan. Tadinya tidak ada masa depan, dia cuma minta-minta. Hidupnya setiap pagi digotong, dibawa ke satu tempat, minta-minta, pulang, makan, tidur, besok pagi-pagi datang ke tempat itu. Tetapi begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, ada hidup yang datang di dalam hidup orang tadi. Saudara, saya pun mengalami seperti itu. Jadi pada waktu tahun kurang lebih 85, saya pergi ke Jakarta, itu Tuhan mempertemukan saya dengan hanya tulisan God is our guide. Tulisan dari kayu triplek yang digergaji, saudara. Itu mengubah hidup saya. Sebelumnya saya bekerja untuk bengkel mobil. Karena saya merasa itu yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Tetapi Tuhan mempertemukan hanya dengan sepotong kayu, itu mengubah hidup saya. Sesudah itu sampai hari ini membuat tulisan-tulisan firman sampai ke ujung bumi. Saudara, Yesus datang memberi hidup. Arti kehidupan saudara diperkaya oleh Dia. Itu kerinduan Dia datang. Aku datang untuk memberikan hidup. Tolong ditayangkan lagi agar kita pegang ayat ini, belajar percaya, saudara. Ya, Tuhan Yesus datang supaya mereka, saudara-saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, mempunyai hidup. Sekali lagi, mempunyai hidup. Zoe, hidup yang sungguh-sungguh yang Tuhan inginkan. Kalau saudara percaya, itu akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara, pada waktu saya tahun 70 pergi ke Kanada, saya tidak mengerti apa yang harus saya lakukan. Saya bekerja di satu gas station, tempat pom bensin, saudara. Di situ tidak lama pemiliknya bilang, saya akan buka dealer Honda, sepeda motor, saudara. Karena background saya di Indonesia, saya senang membongkar, pasang sepeda motor. Saya bilang, saya bisa. Saya ambil ujian untuk jadi license mekanik. Saya bekerja di situ sampai saya sekolah, biayanya
datang dari saya bekerja di bengkel motor Honda, saudara. Saudara, sulit sebetulnya. Karena apa? Di Indonesia motor kecil-kecil, apalagi tahun 70 ya. Saya coba beli yang Honda bebek 50 cc. Di sana di gaspol tidak jalan-jalan, saudara. Karena jalannya gede sekali ya. Highway dan sebagainya, akhirnya dijual, saudara. Jadi yang dihadapi sepeda motor Honda yang 4 silinder. Ya. Saya tidak punya pengalaman, tetapi ada jalan selalu. Dari Honda kirim buku service manual. Service manual itu sebelum motornya datang yang baru, saya sudah baca, saya ngerti semua dalamnya. Dibaca, alat-alat disediakan semuanya. Saudara. Jadi saya bisa menyetel seperti yang pabrik setel, saudara, karena saya dikasih manual, service manual. Dalam kehidupan saudara dan saya, Alkitab itu manual dari Tuhan. Dia yang menciptakan saudara, dia ngerti harus begini, harus begitu, harus dilakukan ini. Pada waktu saudara mulai membaca dan Roh Kudus itu menerangi akan hidup saudara, maka hidup saudara akan berubah, saudara. Ajaib sekali. Itu ada ayat di dalam Yohanes 14 ayat 26, tolong ditayangkan. Yohanes 14 ayat 26, Roh penghibur. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Tuhan Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia akan diutus, ini Tuhan Yesus masih ada di dunia waktu itu. Dia bilang dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Segala sesuatu itu apa saja. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi manual Alkitab, saudara diciptakan segambar dengan Tuhan. Manualnya ada di Alkitab. Kalau saudara mau mengikuti manual Alkitab ini, ikuti cara-cara Tuhan, cari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Maka Tuhan, saudara akan melihat Roh penghibur, Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Saya mendengar seorang hamba Tuhan bilang begini, saya pelayanan didatangi oleh rombongan yang mengganggu. Mereka datang, jeger-jeger begitu, bilang tidak boleh ada kebaktian lagi di sini, tidak boleh ada sekolah. Tidak boleh, semua harus berhenti. Saudara, pemimpinnya berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi pada waktu dia berdoa, dikasih tunjuk. Ini orang kamu datangi saja, ya, marah-marah, mau merusak dan sebagainya. Datangi saja, bilang minta maaf kepada orang tadi. Itu tidak masuk akal, saudara. Orang tidak kenal, tidak pernah berbuat salah, tetapi Roh Kudus menyampaikan, bilang minta maaf. Saudara, seringkali pimpinan Roh Kudus itu berlawanan dengan daging kita. Tetapi kalau seseorang percaya bahwa dia akan menyampaikan, mengingatkan kamu, menyampaikan rahasia yang Tuhan punya, dan dia nurut, hamba Tuhan ini menurut dan mendatangi orang yang lagi marah-marah. Dia bilang, Bapak, saya minta maaf. Ternyata orang ini begitu hamba Tuhan ini bilang minta maaf. Orang yang kasar, yang badannya gede, nangis. Kenapa nangis? Ternyata dia punya sakit hati, kebencian kepada orang Kristen, kebencian sama orang Chinese,
Sehingga dia datang ke situ untuk mengobrak-abrik, saudara. Sehingga pada waktu dia mendengar minta maaf, itu mengubah seandainya hamba Tuhan ini tidak nurut, tidak tahu seperti apa, dan dia menyampaikan, begitu orang ini sudah nangis dan menceritakan bahwa pada waktu ibu berkata, minta maaf, hati saya dilembutkan oleh Tuhan. Dan orang ini akhirnya jadi satpam, saudara. Selama 20 tahun menjaga akan pelayanan ini. Ajaib sekali. Jadi Roh Kudus itu diutus oleh Bapa menyampaikan hal-hal yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Tadi pada waktu saya cerita saya di Kanada, saya bisa menyelesaikan kuliah karena saya punya ditunjukkan sama Tuhan untuk kerja di bengkel Honda sepeda motor, saudara. Saya harap saudara-saudara menangkap ini, bahwa Tuhan itu punya hal-hal yang indah, dan dia berkata, aku akan memberikan hidup. Bagi saudara yang sedang menantikan Tuhan, mungkin sudah cukup lama hidup saya seperti ini terus. Jangan khawatir, pada waktu percaya bahwa Tuhan itu mau memberikan hidup kepada saudara, itu akan terjadi. Sebentar lagi terjadi dalam hidup saudara. Nantikan terus. Jangan saudara menjadi kecewa kepada Tuhan. Jadi yang pertama, percaya kepada setiap firman yang saudara baca. Yang kedua, yaitu memberi. Kalau saudara mau mengalami lebih dari cukup di dalam saat kesukaran, itu memberi. Saudara, janji Tuhan kepada Abraham, ingat saudara, aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang besar. Belum punya anak. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Yang kedua itu. Yang ketiga, aku akan membuat masyhur namamu. Dan yang keempat, aku akan membuat engkau jadi berkat. Ya, ini jadi berkat itu bagian dari yang kita terima dari Tuhan. Ada sebagian jadi berkat, bukan dimakan sendiri, tetapi jadi berkat, memberi. Nah, Tuhan tuh ingin di dalam hidup saudara, kalau mau mengalami lebih dari cukup di saat kesukaran di depan, ya, saudara harus ambil bagian di dalam memberi ini. Ya. Tidak apa-apa kalau dimulai dengan sedikit, tetapi lakukan. Karena apa? Tuhan berkata, ujilah aku, kata Tuhan. Apakah tingkap langit tidak dibukakan? Ya. Jadi penting sekali, nanti begitu saudara sudah mengalami Tuhan dalam hidup saudara, ya, pengenalan terhadap Tuhan meningkat, saudara akan hal memberi itu menjadi suatu hal yang setiap hari bisa dilakukan. Tidak dengan terpaksa lagi. Karena Tuhan senang dengan orang yang memberi dengan suka hati, saudara. Jadi ya tidak apa-apa, ya sedikit dulu mulai. Tetapi lewat sedikit pengenalan akan Tuhan akan bertambah terus. Ada orang yang memberikan lebih daripada 10%. Karena 10% perpuluhan itu memang bagiannya Tuhan harus dikerjakan. Di atas itu ada persembahan, di mana Tuhan menggerakkan saudara, ayo tabur di sana, tabur di sini, kerjakan itu. Tidak akan menang saudara terhadap apa yang Tuhan akan lakukan. Yang saudara kerjakan, dia lebih hebat lagi bekerja dalam hidup saudara. Jadi hal memberi itu penting sekali ada di dalam hidup saudara. Tadi Abraham jadi berkat. Saudara keturunan Abraham percaya bahwa Abraham itu diberkati dan dia sudah jadi berkat. Saudara pun dipanggil seperti itu. Saudara, jemaat
Makedonia, 2 Korintus 8 ayat 3, 4, dan 5. 2 Korintus 8 ayat 3, 4, dan 5. Saya bacakan, aku bersaksi bahwa mereka, jemaat Makedonia ini, memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini serius sekali, saudara. Dari pengalaman sedikit demi sedikit, pengenalan akan Tuhan, ini satu kasih karunia. Kalau mereka bisa kasih banyak. Ada orang yang eman-eman, ya sedikit sajalah. Tetapi mereka bahkan melampaui kemampuan mereka, jemaat Makedonia. Ayat 4, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Orang ngasih kok mendesaknya? Seringkali harus ayo beri yang terbaik dan sebagainya. Mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Heran sekali, saudara. Ini jemaat yang miskin sebetulnya, tetapi punya hati untuk memberkati, untuk memberi kepada jemaat di Yerusalem. Ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Seringkali orang mengerti, ini kira-kira level beginilah. Ya. Paulus berkata, mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Paulus mengerti mereka hidupnya sederhana sekali. Tetapi memberi lebih banyak daripada yang Paulus kira mereka bisa memberi. Mereka, ini yang perlu dipegang, memberikan diri mereka. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Pada waktu saudara lengket kepada Allah, memberikan hidupmu kepada Tuhan, Dia tidak diam saja. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Terhadap pelayanan Paulus, mereka ambil bagian. Lebih banyak daripada yang kami harapkan. Jadi yang kedua, hal memberi tadi, urutannya adalah Abraham itu jadi berkat. Jadi berkat itu tidak dimakan sendiri. Ada sebagian dari jemaat Makedonia, sebagiannya itu lebih daripada yang diharapkan oleh Paulus. Artinya ada pengorbanan sungguh-sungguh. Jadi saudara, sekali lagi ya, saya mau sampaikan bahwa memberi itu ya, menjadi berkat, itu membuat hidup saudara jauh lebih dari cukup di saat sengsara yang ada di depan, di saat kesukaran yang ada di depan. Nah saudara, persembahan itu juga bagian yang Tuhan kasih kepada saudara, sebagian dikembalikan kepada Tuhan. Di dalam Maliaki 3, saya akan bacakan kepada saudara, ayat 10, Maliaki 3 ayat 10, saya percaya saudara sudah mengerti hal ini, tetapi saya perlu mengulang, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, seluruh, bukan sebagian. Jadi yang saudara terima ada bagian, dan bagian itu dibawa seluruhnya ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara, ini seluruh persembahan itu persembahan yang Tuhan senang, yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, Ananias dan Safira membawa jumlah yang besar, tetapi mereka sudah kompromi di rumah.
kita bilangnya segini saja ya. Sehingga mereka mati dua-duanya, saudara. Kita perlu membawa persembahan yang berkenan kepada Tuhan, yang Dia inginkan, saudara. Bagaimana kita bisa menyenangkan akan hati Tuhan, biar Tuhan itu bersuka melihat saudara dan saya. Pada waktu mengembalikan, apakah Tuhan perlu duit, perlu diri saudara dan sebagainya? Tidak. Bahkan Dia bilang itu semua lembu, binatang, ternak yang ada di padang, itu punyaku semua. Bukan karena Tuhan lapar untuk saudara membawa sesuatu, tapi di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Pada waktu saudara memberikan kepada Tuhan, mengembalikan kepada Tuhan, hati saudara pun sebetulnya ikut diberikan kepada Tuhan. Artinya mempercayai Tuhan akan firman-Nya. Kalau Tuhan berkata, ujilah aku, tidak ada bagian yang lain yang saya lihat. Tuhan mengadakan suatu perkataan, uji aku, saudara. Jadi di dalam hal ini Tuhan serius sekali. Ayat 11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Semua yang ganggu dalam hidup saudara, yang grogoti dalam hidup saudara, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanah, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Kerinduan Tuhan memberi hidup, agar apa yang saudara kerjakan itu menghasilkan, agar pohon anggur berbuah bagimu. Jangan hasil tanah itu dihabisi oleh belalang. Ini firman Tuhan. Pada waktu saudara mengembalikan kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan yang berkenan kepada Dia, hal-hal ini diturunkan dari sorga untuk saudara. Sehingga apapun yang saudara kerjakan itu berhasil. Seperti Yusuf juga. Mazmur 1 juga, perbuatannya apa saja yang dikerjakan berhasil. Dia tertanam di pinggir sungai yang ada aliran. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Hebat? Ya. Ini sesuatu yang tidak terpikirkan sebetulnya. Segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Saya harap tetangga saudara bisa bilang kamu bahagia. Atau tetangga saudara malah iri sama saudara. Ya. Kamu bahagia katanya. Bukan tetangga. Teman-teman di kantor bilang, aku lihat kamu bahagia. Mukanya terang, padang. Ya, karena ada sinar Tuhan yang memancar. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Negeri kesukaan. Tadi ada yang kirim WhatsApp, tulis yang dicari orang, katanya begitu. Kita orang yang dicari untuk tanya, untuk ada hal-hal yang kita alami, suruh cerita kepada Dia, bersaksi bagaimana Tuhan. Itu yang dicari, bukan dicari karena kita utang, tidak. Ya. Kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Orang kumpul sama saudara tuh senang, ya, tidak senep. Ya. Firman Tuhan semesta alam, ini janji-janji. Kalau kita mengalami seperti ini, ya, saudara, uang itu tidak turun dari langit kan? Betul enggak? Sepeda motor turun dari langit, kompor, apapun tidak. Tetapi Tuhan itu menunjukkan ini, ya. Mengenai belalang pelahap, yaitu tanaman-tanaman.
Tuhan itu ajaib sekali, menggambarkan kehidupan kita itu mengerjakan tanah, mengembalikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Membuat pohon anggur di padang itu berbuah lebat untuk saudara dan saya. Bisa menikmati kesukaan. Ya. Jadi sebetulnya pada waktu kita itu membawa yang menjadi bagian Tuhan, itu sebetulnya hujan itu diturunkan. Saudara ingat Elia tidak ada hujan 3,5 tahun. Tidak ada tanaman sama sekali. Mau makan apa saudara? Karena itu saya memberi hormat kepada Presiden Jokowi yang bikin banyak waduk sehingga orang bisa menanam padi sampai 3 kali. Sampai Indonesia beberapa tahun ini tidak mendatangkan beras. Saya mendengar begitu saudara, ajaib sekali. Ya. Kalau tidak ada hujan, dan hujan itu datang kapan? Pada waktu kita memberi sebetulnya. Ya. Jadi di dalam Yoel pasal 2 ayat 23 dan 24, Yoel 2 ayat 23 dan 24, ada hubungan antara hujan dan kelimpahan. Ya. Ayat 23, ya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacita karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. 24, kalau ada hujan, tempat pengirikanmu menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Saudara, pada waktu kita mengembalikan kepada Tuhan, Tuhan kirimkan hujan, dan hujan tadi akan membuat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, tempat pemerasan penuh kelimpahan dengan anggur dan minyak. Ajaib sekali. Jadi saudara, penting sekali kalau kita melakukan memberi, ya, kita akan dapat banyak. Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal yang dikasihinya. Pada waktu Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, itu turun Roh Kudus, hujan Roh Kudus, dan sesudah itu 5.000 orang percaya kepada Tuhan. Sampai sekarang terus anak-anak Tuhan sedang bertambah terus di dunia ini. Karena ada Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib, seperti biji gandum yang ditanam harus mati dulu baru mengeluarkan akan buah. Itu terjadi pada waktu Bapa menyerahkan Tuhan Yesus, merelakan Yesus mati. Itu sebabnya saudara adalah hasil daripada Tuhan yang sudah rela mati, saudara. Abraham juga begitu, saudara. Pada waktu dia menyerahkan Ishak untuk dipersembahkan, sesudah itu Tuhan berkata, aku bersumpah. Dia bilang begitu, demi diriku sendiri, engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuh. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham taat menyerahkan anaknya yang tunggal, taat kepada perintah Tuhan, berkat itu mengalir sampai hari ini. Yang pertama tadi percaya ya sama firman Tuhan, yang kedua memberi bagian dari kehidupan saudara, yang ketiga rajin, sregep, tahu enggak saudara? Harus rajin di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan bilang begini, saudara.
Tolong dibuka dari Kejadian 2 ayat 8. Tuhan tuh menggambarkan banyak dengan kebun, dengan tanaman dan sebagainya. Nah, kita mau memperhatikan rajin tadi ya. Ada selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Bahasa Inggrisnya planted a garden. Planted itu nandur. Melakukan sesuatu, bukan menciptakan, saudara. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman. He planted a garden. Dikerjain, dibikin sedemikian rupa. Disitulah, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Dia tidak menciptakan dengan perkataan kebun, jadilah. Tetapi Tuhan membuat taman. Kenapa membuat taman? Dia sedang memberi contoh kepada manusia untuk saudara dan saya. Untuk mengelola taman tadi. Mungkin dalam hidup saudara, usaha yang Tuhan berikan harus rajin dikerjakan. Mulai 7:30, kerjakan 7:30. Jangan jam 10 baru datang. Tidak diperhatikan. Semua orang-orang yang bekerja perlu diperhatikan. Jadi Tuhan Allah membuat, He planted. Dia menandur, menanam ya. Ya, dia membuat sedemikian sebuah taman untuk bisa dinikmati. Taman tadi Tuhan kasih kepada Adam dan Hawa. Ya. Tapi bukan cuma sampai di situ saja. Tuhan bilang begini di dalam Kejadian 8 ayat 22. Jadi ini ditangkap ya. Tuhan planted a garden. Dia bikin di sini baiknya begini, begitu dan sebagainya. Untuk manusia ditempatkan bukan cuma nganggur, tapi untuk mengerjakan akan garden atau taman tadi. Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, ini Tuhan menceritakan mengenai tanaman ya. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-henti musim menabur. Menabur itu ada bagian benih, kalau saudara sudah menuai, tidak semua dimakan, tapi sebagian disimpan untuk ditanam lagi saudara. Tidak berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam, semua ini akan menumbuhkan benih yang ditanam. Tuhan ingin saudara ada benih yang ditanam. Itu sebabnya dia planted a garden, dia membuat taman untuk saudara dan saya. Untuk kita rajin mengerjakannya. Kalau kita rajin mengerjakan, kita lebih daripada cukup di saat kesukaran. Di dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Pada waktu kita rajin melakukan semuanya, memang ada jerih payah. Ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saudara, sebelum menabur itu harus diolah dulu tanahnya, harus punya benih, harus punya orang-orang. Kalau tamannya cuma 1 meter, kalau 1 meter no problem saudara. Tapi begitu tamannya sampai tidak kelihatan saudara, ya. Ujungnya tidak kelihatan. Itu terjadi di North Dakota. Saya lewat di sana, aduh, kemana-mana lihat jagung, tidak ada yang lain saudara. Mau bikin sumur nyirami tidak akan kelar-kelar saudara. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, ada kesesakan-kesesakan. Tuhan bikin taman, bukan kita cuma ongkang-ongkang ngeliatin dan memetik hasilnya. Kalau tidak menabur, tidak akan menuai saudara. Jadi di sini orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai.
Itu sebabnya Tuhan bikin taman untuk saudara dan saya. Taman saya CV Shalom, saudara. Saya bekerja di sana dan itu dikerjakan dengan sukacita karena saya senang begituan, saudara. Dan selalu barang-barang yang ada didoakan untuk sampai ke ujung bumi, jadi berkat untuk yang beli, yang jual, pada waktu membaca firman, biar Roh Kudus menerangi agar perkataan yang mati itu hidup, berbicara kepada setiap orang. Saudara punya taman masing-masing, harus dikelola dengan serius, dengan rajin, saudara. Itu penting sekali dalam hidup saudara. Di dalam Amsal 13 ayat 4, tolong dia. Ini kalau orang hati si pemalas, ya saya harap tidak ada yang malas di sini. Kalau saudara rajin, temannya saya, saudara. Hati si pemalas penuh keinginan. Cuma keinginan, tetapi sia-sia kalau keinginan saja. Harus dikerjakan. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Itu sebabnya Tuhan rindu saudara mengelola akan taman yang Tuhan berikan dalam hidup saudara semua. Kalau kita rajin, kita akan lebih daripada cukup di saat kesukaran. Ya. Tapi rajin saja tidak cukup, saudara. Saudara kalau gergaji kayu, itu gergajinya kedul kan ya. Perlu tenaga, tidak kelar-kelar, saudara. Ya. Makanya di pabrik itu ada pengasah gergaji. Begitu gergajinya tajam, itu ringan sekali, cuma sebegini sudah potong, saudara. Kalau tidak, aduh, gerakannya berat sekali. Ya. Ada lagi, saudara. Amsal 12 ayat 11. Amsal 12 ayat 11. Siapa mengerjakan tanahnya, sekali lagi ya, Tuhan kasih taman dan supaya Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Tuhan dijadikan segambar, suruh tinggal di situ. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang sia-sia tidak berakal budi. Ada bahasa Indonesia sehari, betul enggak? Ya, 12. Petani yang bekerja keras mempunyai banyak makanan. Saya punya satu karyawan, dia punya sawah. Sering saya tanya, ini musimnya menanam atau menuai? Menuai, Pak. Nah, cukup tidak untuk 1 tahun hasilnya? Cukup, Pak. Dia tidak pernah beli beras, saudara. Ajaib sekali. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tapi bukan. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Petani yang bekerja keras punya banyak makanan, tapi orang yang menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak berguna adalah orang bodoh. Saya tidak tahu saudara punya waktu yang sisa untuk ngobrol tidak berguna, ini firman-Nya, saudara. Tetapi orang yang menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak berguna adalah orang bodoh. Kita semua diperlengkapi dengan firman supaya kita itu mengalami lebih daripada cukup di saat kesukaran. Orang lain susah, saudara mengalami Goshen dalam hidup saudara. Ada satu lagi dari Amsal 13 ayat 11. Kita harus bekerja bukan untuk mengalami kelimpahan, tetapi maintain kelimpahan itu ada di dalam hidup kita, tidak merosot, bahkan kita bisa memberi, saudara.
Saudara, kalau kita memberi, itu suasana langsung berubah. Atmosfer di sekitar kita berubah. Yang tadinya penuh dengan kebencian, begitu mulai ada orang yang memberi, merelakan, langsung berubah, saudara. Saudara di jalan, begitu saudara ada orang yang kelihatannya buru-buru, kasih jalan dia bilang senang. Tapi kalau saudara ambil jalannya orang, dia marah, saudara. Memberi mengubah atmosfer. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu kelimpahan daripada Tuhan untuk bisa memberi sekitar kita, mengubah akan atmosfer yang ada di sekitar kita. Seperti kemarin jualan di sini di belakang pasar murah, itu kesempatan sebetulnya mengubah atmosfer di sekitar kita. Ya, firman berkata harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Kira-kira harta yang cepat diperoleh itu apa, saudara? Ya, ada yang lewat judi, ada segala macam, saudara. Ya, harta yang tidak diusahakan dengan sungguh-sungguh, tidak ada effort. Effort itu apa ya? Effort itu usaha, tidak ada usaha untuk mendapatkannya sungguh-sungguh, saudara. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Ini firman berkata begitu. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit. Saya kagum dengan banyak orang, teman-teman kita yang ada di sini, yang mengerjakan semua dengan setia dari sedikit demi sedikit. Menjadi kaya, dikatakan begitu. Kalau mengumpulkan sedikit demi sedikit itu dicoba lagi, kalau tidak enak dirubah rumusnya dan sebagainya. Itu mengumpulkan sedikit demi sedikit, bukan yang cepat diperoleh, itu akan berkurang. Tetapi yang dikerjakan dengan serius seperti seorang petani, ya, sampai mengucurkan air mata pada waktu menabur, akan harvest dengan sorak-sorai, saudara. Jadi kekayaan yang didapat dengan mudah, ini saya rupanya bahasa Indonesia sehari-hari. Kekayaan yang didapat dengan mudah akan cepat berkurang pula, tapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan bertambah. Siapa yang mengerjakan dengan sungguh-sungguh, sedikit demi sedikit, itu akan bertambah. Ini firman. Jadi kita perlu bekerja, perlu rajin, saudara. Saudara, perumpamaan pekerja anggur, kebun anggur, itu ada yang mulai bekerja dari pagi-pagi, jam 9 dia keluar, jam 12 keluar lagi. Kamu ngapain? Nganggur, ayo kerja tempat saya. Bahkan jam 5, cuma 1 jam. Ngapain kamu di sini? Nganggur, Pak. Tidak ada yang hire, tidak ada yang memanggil kami untuk bekerja. Itu orangnya, pengusahanya tidak, ya sudah kasihan, tak kasih uang nih kamu. Tidak, suruh kerja. Ini perlu diperhatikan, suruh kerja orangnya. Pada waktu bayaran, bukan jam 5 tidak ada kerjaan, tak kasih uang lah, kasihan kamu. Tidak, kerja. Jam 6 mandornya suruh bayaran, bayarannya yang mana dulu? Yang jam 5 dulu, saudara. Jam 5 dikasih satu dinar atau satu apa ya? Ya pokoknya adalah, saudara cari. Satu, yang jam 12 waktu dikasih, itu kerja 1 jam. Dapat 1, saya harusnya dapat 3. Saudara, yang punya bilang begini, kita sudah ada pembicaraan sebelumnya, semua kerja 1 hari 1 dinar. Ya. Apakah kau tidak boleh ngasih sama orang dengan uangku sendiri? Ya, dia bilang begitu. Tetapi intinya dia tidak mau orang nganggur
harus bekerja. Karena itu saudara, kalau mau mengalami akan lebih dari cukup di saat kesukaran, lakukan, kerja dengan serius, rajin bekerja, memberi, percaya kalau Tuhan itu selalu akan mengangkat saudara. Dia yang kaya mau turun jadi orang miskin, supaya saudara yang miskin jadi kaya. Ya. Itu pekerjaan dia, mengangkat hidup saudara. Saya betul-betul diangkat oleh Tuhan, saudara. Dan saya percaya setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan ini sedang diangkat, dikasih kehidupan yang real, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, dan juga saudara juga senang. Itu kedatangan Tuhan Yesus ke dunia memberi hidup yang betul-betul standar surga. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar sebagian firman pada malam. Engkau memeteraikan yang kurang mengerti, Engkau buat Roh Kudus dibuat mengerti, dibuat kami menjadi pelaku daripada firman, percaya kepada setiap firman. Hidup memberi dan rajin di dalam bekerja. Karena kita sudah dikasih taman, dibuatkan taman sama Tuhan untuk kita tinggal di situ. Mengelola, diberkati, ada tuaian, ada waktunya menabur. Dan boleh menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini tertanam dalam hidup kami semua, dan kami boleh mengalami hidup lebih daripada cukup, boleh jadi berkat di masa-masa depan ini. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur pada malam hari ini Engkau sampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan,